Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat untuk memulai pembelajaran kita. Baiklah, kita di sini akan membahas jawaban soal dari latihan soal yang telah diberikan kemarin. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Baiklah, latihan soal pertama. 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 11 adalah A. 5/36, B. 1/6, C. 7/36, D. 1/4, E. 11/36. Oke, ke pembahasannya. Baiklah, penyelesaiannya. Di situ diketahui bahwa mata dadu itu ada 6. Jadi kita bisa menghitung NS-nya. Sama dengan 6 pangkat N sama dengan 6 pangkat 2. Jadi NS-nya 36. Kemungkinan munculnya jumlah mata dadu 9 yaitu, dan juga kemungkinan munculnya jumlah mata dadu 11, yaitu kita akan memakai tabel untuk mempermudah melihat jumlah mata dadu 9 atau 11 tersebut. Jadi kita gunakan tabel berikut untuk mempermudah menentukan kemungkinan mata dadu berjumlah 9 dan 11. Yang merah untuk yang 9 dan 11 untuk yang biru. Baiklah, yang merah 3,6, 4,5, 5,4, 6,3. Dan yang biru 5,6, 6,5. Baiklah, kembali ke pembahasan kita. Baiklah, kemungkinan munculnya jumlah mata dadu 9 tadi yaitu A sama dengan 3,6, 4,5, 5,4, 6,3. Maka NA kita ketahui adalah 4. Jadi kita bisa cari peluang A sama dengan NS dibagi NA. Akan sama dengan 4/36. Kemungkinan munculnya jumlah mata dadu 11 tadi juga yaitu A sama dengan 5,6, 6,5. Maka kita ketahui NB-nya sama dengan 2. Jadi kita bisa cari peluang B yaitu sama dengan NS dibagi NB atau akan sama dengan 2/36. Maka peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 11 yaitu peluang A gabung B akan sama dengan peluang A ditambah peluang B. Sama dengan 4/36 ditambah 2/36. Akan sama dengan 6/36. Jadi peluang A gabung B akan sama dengan 1/6. Jadi jawabannya B. Oke, soal selanjutnya. Latihan soal kedua. 2 buah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 atau ganjil adalah A. 20/36, B. 21/6, C. 22/36, D. 23/4, E. 24/36. Oke, ke pembahasannya. Baiklah, penyelesaiannya hampir sama dengan nomor 1 tadi. Penyelesaiannya diketahui juga NS-nya sama 36, tetapi kita misalkan 6 itu adalah A dan ganjil itu adalah B untuk memudahkan kita mencari jawabannya. Jadi, kemungkinan munculnya
jumlah mata dadu A yaitu, dan kemungkinan munculnya jumlah mata dadu B yaitu bisa kita cari dengan menggunakan tabel dadu 1 dan dadu 2. Jadi kita gunakan tabel berikut untuk memudahkan kita menentukan kemungkinan mata dadu berjumlah A 6 dan B ganjil. Dan kita misalkan di sini yang A itu untuk yang biru dan B itu untuk yang merah. Untuk yang biru, yang A ada nilai 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1. Dan untuk yang ganjil kita bisa tentukan kemungkinannya dengan cara nilai mata dadu ganjil ditambah nilai mata dadu genap. Jadi untuk mata dadu 1 ditambah yang ganjil ya. Jadi 2,1, 4,1, 6,1. Dan untuk mata dadu yang kedua 1,2, 3,2, 5,2. Mata dadu yang ketiga 2,3, 4,3, 6,3. Dan untuk mata dadu yang keempat 1,4, 3,4, 5,4. Mata dadu yang kelima 2,5, 4,5, 6,5. Mata dadu yang keenam 1,6, 3,6, 5,6. Baiklah, itulah kemungkinan mata dadu berjumlah A atau 6 dan B atau ganjil yang dapat terjadi. Baiklah, kembali ke pembahasan kita. Baiklah, lanjut ke pembahasan kita. Jadi, kemungkinan munculnya jumlah mata dadu A yang kita cari tadi yaitu A sama dengan 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1. Kita hitung NA-nya sama dengan 5. Jadi peluang A kita bisa cari dengan rumus NS dibagi NA. Jadi hasil peluang A adalah 5/36. Selanjutnya, kemungkinan munculnya jumlah mata dadu B yaitu B sama dengan 1,2, 1,4, 1,6 dan seterusnya. Maka kita bisa menghitung NB-nya yaitu sama dengan 18. Jadi peluang B-nya adalah NS dibagi NA atau sama dengan 18/36. Maka kita bisa mencari peluang munculnya jumlah mata dadu 6 atau ganjil dengan rumus peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Yang kita ketahui kita substitusikan, maka hasilnya 5/36 ditambah 18/36. Hasilnya adalah 23/36. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, soal selanjutnya. Latihan soal ketiga, kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Tidak saling lepas artinya terdapat irisan ya. Jika peluang A sama dengan 7/10, peluang B sama dengan 3/10, dan peluang A irisan B sama dengan 4/5, maka nilai peluang A gabung B adalah A 1/5, B 3/10, C 2/5, D 1/2, E 3/5. Oke, ke pembahasannya. Baiklah, penyelesaiannya. Kita gunakan peluang tidak saling lepas, maka peluang A atau B akan sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Peluang A, peluang B, dan peluang A irisan B kan sudah diketahui, kita masukkan nilainya. Jadi akan sama dengan 7/10 ditambah 3/10 dikurang 4/5 akan sama dengan 7/10 ditambah 3/10, 4/5 kita samakan penyebut, jadinya dikurang 8/10. Maka hasilnya adalah 2/10. 2/10 kita sederhanakan menjadi 1/5.
Maka jawabannya adalah A. Oke, soal selanjutnya. Latihan soal keempat. Jika A dan B adalah dua kejadian dengan peluang B komplement sama dengan 0,45, peluang A irisan B sama dengan 0,45, dan peluang A gabung B sama dengan 0,85. Maka peluang A komplement adalah A 0,15, B 0,25, C 0,45, D 0,55, E 0,75. Oke, ke pembahasannya. Baiklah, penyelesaiannya. Sebelum kita mencari peluang A, kita harus mencari peluang B dengan rumus 1 dikurang peluang komplement B. Peluang komplement B sudah diketahui, kita masukkan saja, jadinya 1 dikurang 0,45. Jadi peluang B akan sama dengan 0,55. Setelah itu, kita gunakan peluang tidak saling lepas untuk mencari peluang A. Maka hasilnya peluang A gabung B akan sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Yang sudah diketahui kita substitusikan langsung. Jadi 0,85 akan sama dengan peluang A ditambah 0,55 dikurang 0,45. 0,85 akan sama dengan peluang A ditambah 0,10. Kita pindah ruas untuk mencari peluang A, maka peluang A akan sama dengan 0,85 dikurang 0,10. Jadi hasil peluang A akan sama dengan 0,75. Maka mencari peluang A komplement dengan cara 1 dikurang peluang A akan sama dengan 1 dikurang 0,75. Jadi hasilnya peluang A komplement adalah 0,25. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Oke, soal selanjutnya. Latihan soal kelima. Diketahui A dan B dua kejadian pada ruang sampel S dengan peluang A sama dengan 1/4, peluang B sama dengan 1/5, dan peluang A irisan B sama dengan 1/20. Nilai dari peluang kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi adalah A 1/4, B 1/2, C 3/4, D 1/5, E 4/5. Oke, ke pembahasannya. Baiklah, penyelesaiannya. Kita gunakan peluang kejadian bersyarat A setelah kejadian B telah terjadi, maka peluang A setelah B akan sama dengan peluang A gabung B dibagi peluang B. Peluang A gabung B dan peluang B telah diketahui, jadi kita substitusikan. Maka hasilnya 1/20 per 1/5 akan sama dengan 1/20 dikali 5/1 akan sama dengan 1/4. Jadi hasil dari peluang kejadian bersyarat A setelah kejadian B telah terjadi adalah 1/4. Jawabannya A. Oke, soal selanjutnya. Latihan soal ke-6. Kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas tetapi tidak lepas. Jika peluang B sama dengan 1/3 dan peluang A gabung B sama dengan 2/3, maka nilai peluang A adalah A 1/3, B 2/3, C 1/2, D 2/7, E 3/5. Oke, ke pembahasannya.
Baiklah penyelesaiannya. Kita akan menggunakan peluang tidak saling lepas, maka berlaku peluang A digabung B akan sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Di soal diketahui juga peluang saling bebas yang berlaku peluang A irisan B akan sama dengan peluang A dikali peluang B. Peluang A irisan B sudah diketahui, jadi kita substitusikan ke rumus peluang tidak saling lepas. Maka berlaku peluang A digabung B akan sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang dalam kurung peluang A dikali peluang B. Maka hasilnya nilai-nilai peluang yang telah diketahui kita substitusikan. Jadi 2/3 akan sama dengan peluang A ditambah 1/3 dikurang 1/2 peluang A. Kita pindah ruas nilai-nilai tersebut ke sisi-sisi yang sama, jadi hasilnya 2/3 dikurang 1/3 akan sama dengan 3/3 peluang A dikurang 1/2 peluang A. 3/3 peluang A dapat dari mana? Dari nilai peluang A yaitu 1. Jadi kita bentuk pecahan dan samakan penyebut. Jadi operasi hasilnya adalah 1/3 akan sama dengan 2/3 peluang A. Cara mencari peluang A yaitu pindah ruas lagi ke sisi-sisi yang sama. Jadi peluang A sama dengan 1/3 dibagi 2/3. Jadi akan sama dengan 1/3 dikali 3/2. Jadi peluang A hasilnya 1/2. Jadi jawaban yang benar adalah C. Sekian pembahasan video jawaban soal pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Semangat terus belajar dan semoga sukses ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.